alias Prevoa. Menjalankan pemerintahan itu berarti melihat ke depan dan merencanakan apa saja yang akan atau harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan berpikir kami dari tim kontra serta pemerhati hukum yang kami banggakan. Sebelum memulai perdebatan kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Miza Faridatul Anifah selaku pembicara pertama, Zakia Suryanada selaku pembicara kedua akan membidas perdebatan kali ini dalam perspektif filosofis dan sosiologis. Dan Jagat Sultan Qadri Zaka selaku pembicara ketiga akan membidas perdebatan kali ini dalam perspektif yuridis normatif berbasiskan konstitusi serta peraturan perundang-undangan. Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir kami dari tim kontra yang berbahagia, izinkan kami tegaskan terlebih dahulu bahwa posisi kami dalam perdebatan kali ini adalah sangat setuju terhadap politik hukum yang dilakukan pemerintah terhadap merger bank syariah. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Akan tetapi apabila melihat fakta-fakta yang terjadi saat ini, sebuah ironi terjadi dikarenakan identitas Islam cenderung terdistorsi oleh berbagai macam produk asing yang tidak mencerminkan prinsip-prinsip serta nilai Islam. Dewan Juri yang terhormat, dalam sektor perbankan, bank-bank syariah semakin lama semakin tenggelam oleh terjangan bank-bank konvensional. Absolute sententia expositore non indigit, sebuah dalil yang sederhana tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir kami dari tim kontra, fakta membuktikan kuantitas umat muslim di Indonesia saat ini tak lebih dari sekedar angka. Hal itu dibuktikan dengan lemahnya penetrasi bank syariah apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Sebuah keprihatinan menurut kami Dewan Juri yang terhormat, mengingat jumlah penganut agama Islam di Indonesia mencapai 230 juta orang. Namun penetrasi bank syariah justru stagnan di angka 4,1%. Sebuah fenomena paradoks menurut kami apabila dibandingkan dengan negara Malaysia yang penetrasinya mencapai angka 29%. Titiak buyah di Tampuang, maleleh buyah di Baliak. Hasil kerjasama yang baik akan dapat dinikmati bersama oleh orang banyak. Terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara kedua. Lex proceed, non-res visit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Dewan Juri yang terhormat akan berpikir kami dari tim kontra serta pemerhati hukum yang berbahagia. Melanjutkan pemaparan dari pembicara pertama, kami tegaskan kembali bahwa posisi kami dalam perdebatan kali ini yaitu setuju terhadap politik hukum Islam pada merger bank syariah Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka. Hal ini mengisyaratkan dengan tegas bahwa hukum haruslah memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan serta mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Keberadaan dan berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapatkan tempat secara konstitusional berdasarkan pada aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, ajaran dalam agama Islam sebagai suatu pandangan hidup, citra moral sebagai cita hukum mayoritas seluruh agama muslim di Indonesia dan mempunyai peranan yang sangat penting bagi terciptanya norma-norma fundamental negara Pancasila. Yang kedua ialah dalam aspek sosiologis, di mana merger bank syariah akan menguntungkan masyarakat Indonesia, terutama yang beragama Islam. Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan, maka dari itu pemerintah mengambil kebijakan menggabungkan dua atau lebih perusahaan menjadi satu pimpinan atau yang disebut dengan merger. Dewan Juri yang terhormat, penggabungan dua atau lebih perusahaan yang dimaksud di sini ialah pada Bank Syariah BUMN, antara lain BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah, yang nantinya digabungkan menjadi suatu perusahaan bernama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Penggabungan ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah sebagai upaya mendukung pembangunan ekonomi nasional. Kami juga menyadari Dewan Juri yang terhormat bahwasannya menggabungkan 3 bank syariah bukanlah suatu pilihan yang mudah. Tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah diantaranya harus didukung dengan eksistensi entitas bisnis yang kuat, diantaranya bank syariah yang mampu bersaing di pasar global. Kota Padang adat berbudaya, orangnya santun taat agama. Merger bank syariah adalah niscaya untuk kemaslahatan ekonomi bangsa. Penggabungan ini bertujuan untuk menggabungkan kelebihan dari ketiga bank syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas pemodalan yang jauh lebih baik. Selain itu, dapat berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas.
Ada pun beberapa keunggulan dari bank syariah, antara lain BNI Syariah unggul dalam sektor UMKM, BNI Syariah dengan masyarakatnya, serta Bank Mandiri Syariah yang dikenal kuat dengan menjalankan bisnis konsumer di masa pandemi. Dengan beberapa kelebihan yang masing-masing bank syariah berikan, penggabungan beberapa bank syariah BUMN tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang semaksimal mungkin. Dampak positif yang ditimbulkan dari kerjasama merger bank syariah ini jauh lebih besar. Maka dari itu, kami setuju terhadap merger pada Bank Syariah Indonesia. Het vermoeden van rechtmatigheid. Kebijakan pemerintah harus dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dibuktikan sebaliknya. Dewan juri yang terhormat, rekan berpikir kami dari tim kontra serta pemerhati hukum yang berbahagia. Pada prinsipnya, merger Bank Syariah Indonesia adalah bagian dari upaya dan komitmen pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional yang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah global. Dewan juri yang terhormat, pada dasarnya, politik hukum Islam adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu masyarakat Islam. Secara yuridis, politik hukum Islam pada merger Bank Syariah Indonesia merupakan wujud dari politik hukum responsif sebagai konfigurasi dari negara demokratis. Meminjam teori dari Profesor Mahfud MD dalam bukunya Politik Hukum Indonesia, sebagai negara demokratis, sudah selayaknya politik hukum di Indonesia merupakan politik hukum yang responsif. Politik hukum pada merger Bank Syariah merupakan wujud nyata politik hukum responsif yang dilakukan pemerintah. Dilansir dari liputan6.com, merger Bank Syariah sudah dicanangkan sejak 2020. Menurut ekonom Indef, merger ini sejalan dengan visi untuk membuka investasi besar-besaran, terutama dalam meningkatkan perekonomian berbasis syariah di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 membuka peluang adanya penggabungan atau merger pada bank syariah yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa merger bank syariah adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh hukum, bahkan sebagai jalan yang harus ditempuh jika prospek bank BUMN syariah belumlah maksimal. Dewan juri yang terhormat, merger bank syariah merupakan sejalan dengan amanat konstitusi pasal 33 ayat 4 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Sistem mudharabah atau bagi hasil dalam Bank Syariah Indonesia sangat sejalan untuk kepentingan bersama. Dewan juri yang terhormat, merger bank syariah yang didasarkan atas Undang-Undang Perbankan Syariah sejalan dengan amanat konstitusi pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka sudah selayaknya setiap kebijakan pemerintah didasarkan atas hukum yang berlaku. Lex prospicit non respicit, hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Dewan juri yang terhormat, keberpihakan kami dengan mosi perdebatan kali ini tidak hanya didasarkan atas norma-norma hukum dan hipotesis belaka. Dilansir dari kompasiana.com, merger Bank Syariah Indonesia terbukti menekan kenaikan saham. Aset Bank Syariah Indonesia mencapai 214,6 triliun. Selain itu, dilansir dari suara.com, merger Bank Syariah Indonesia mendorong Bank Syariah Indonesia menjadi top 8 bank di Indonesia, bahkan menjadi top 10 global bank syariah. Pasa jalan dek batam puah, lanca kaji dek baulang. Pengetahuan didapat dengan dipelajari, untuk lebih praktis harus diamalkan dalam kehidupan. Dewan juri yang terhormat serta rekan berpikir kami dari tim kontra yang kami banggakan, kami tegaskan kembali posisi kami dalam perdebatan kali ini. Kami sangat setuju dengan politik hukum yang dilakukan pemerintah dalam merger bank syariah. Sebagaimana yang kami sampaikan dalam sesi bidasan, bahwa politik hukum pemerintah untuk menggabungkan bank syariah adalah sangat tepat. Secara filosofis, hal itu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Secara sosiologis, merger ini juga akan menguntungkan bagi semua pihak, baik itu pelaku ekonomi ataupun masyarakat secara keseluruhan. Hal itu disebabkan setiap bank syariah sebelum dilakukannya merger mempunyai keunggulan masing-masing. Dengan penggabungan, maka masyarakat akan mendapatkan keuntungan yang sebelumnya tidak mereka peroleh. Selain itu, kebijakan merger akan memastikan posisi bank syariah nantinya sejajar dengan bank konvensional lainnya. Fakta sunt potentiora verbis, perbuatan atau fakta lebih kuat dari kata-kata. Merger bank syariah terbukti meningkatkan valuasi saham BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah ataupun BNI Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah tindakan yang tepat. Oleh karena itulah kami tegaskan kembali dalam perdebatan kali ini bahwa kami sangat setuju dengan tindakan pemerintah untuk melakukan merger bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Jalan-jalan ke Batu Sangkar, jangan lupa beli sate Padang. Merger adalah kebutuhan demi terwujudnya bank syariah yang terpandang. Sekian dan terima kasih.